Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di kuliah petrologi. Kali ini kita masuk ke materi mengenai batuan beku ya. Masih di batuan beku dan kali ini kita membahas mengenai komposisi kimia pada batuan beku. Sebenarnya tidak hanya komposisi kimia, nanti kita juga akan bahas mengenai mineraloginya sedikit dari si batuan beku ini. Tapi lebih banyak penekanannya kita tinjau dari sisi unsur kimianya. Nah, outline untuk materi hari ini adalah komposisi kimia batuan beku, kemudian mineral penyusun batuan beku. Nanti kita akan bahas sedikit di belakang mengenai rock forming mineral ya. Nah, ini adalah chart yang menggambarkan persentase dari most common mineral di kerak bumi ya. Jadi mineral yang paling umum dijumpai yang ada di kerak bumi. Jadi kita lihat ini adalah gambaran dari rock forming mineral yang ada di kerak bumi. Jadi mineral penyusun batuan ya, mineral utama penyusun batuan yang paling sering dijumpai yang ada di kerak bumi ya. Nah, yang paling banyak itu persentasenya adalah mineral plagioclase ya, plagioclase feldspar. Jadi feldspar itu secara umum dibagi menjadi dua jenis ya. Jadi ada plagioclase feldspar dan potassium feldspar. Kalau feldspar secara umum digabungkan berarti totalnya ada 51% ya, dominan dominan feldspar ya. Nah, dari kedua jenis feldspar ini yang lebih dominan adalah plagioclase feldspar sebanyak 39%. Kemudian ada potassium feldspar 12% dan kuarsa ya. Kuarsa 12%. Jadi potassium feldspar ini kalau kalian sudah melihat deret reaksi Bowen ya, di situ disebutkan juga sebagai alkali feldspar atau K feldspar ya. Kemudian plagioclase feldspar ini adalah kelompok continuous series dari Bowen reaction series ya, mulai dari anorthit, bitonit, labradorit sampai andesin dan kawan-kawannya ya. Kemudian ada pyroxene ya. Kelompok pyroxene ini ada 11% dan kelompok ampibol seperti hornblende ini ada sekitar 5%. Kelompok mica ini biotit, muscovite ini 5%. Kemudian mineral lempung sisanya 5%. Kemudian mineral non silikat seperti karbonat ini 8% dan mineral silikat yang lain ada 3%. Kenapa disebut sebagai other silicates mineral ya? Karena mulai dari plagioclase ya sampai bahkan jenis clay ini dia juga mengandung unsur silikat pada komposisi mineralnya ya. Kita bisa lihat di sini. Jadi komposisi mineral, komposisi kimia mineral dan warna batuan beku yang umum dijumpai. Nah, sekarang kita mulai sedikit membahas mengenai jenis dari batuan beku ya. Kemarin secara genetik kita sudah lihat dia ada dua, yaitu intrusif dan ekstrusif ya. Kemudian jenisnya dari komposisinya ini secara umum dibagi menjadi 4 ya. Mulai dari asam, intermediate, basa sampai ultra basa ya. Jadi granitik adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kelompok batuan beku yang berkomposisi asam. Kemudian andesitik adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kelompok batuan beku dengan komposisi intermediate. Kemudian basaltik ya, ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menyebut kelompok batuan beku yang bersifat mafic. Kemudian ultramafic dia jarang menggunakan istilah dengan nama batuan. Jadi kalau kalian mendengar istilah batuan granitik, batuan andesitik, kemudian batuan beku basaltik ya, itu bukan berarti batuan itu adalah granitik. Ya, bisa jadi dia adalah riolit ya. Atau bahkan memang granit ya, atau kelompok batuan asam yang lainnya seperti monzonit ya. Nah, itu adalah
contoh bagaimana kita mengidentifikasi atau mengkelompokkan batuan dari komposisi kimianya ya. Secara umum dibagi menjadi 4. Ada yang felsic atau asam, kemudian intermediate, kemudian mafic atau basa, dan ultramafic atau ultra basa ya. Kemudian nanti terkadang beberapa literatur menggunakan istilah granitik, andesitik, dan basaltik untuk menyebutkan felsic, intermediate, dan mafic ya. Nah, secara genetik tempat terbentuknya kelompok felsic ini dia dibagi menjadi 2 secara umum. Ini jenis batuan yang common ya, yang paling umum dijumpai atau yang paling ideal untuk model batuan granitik. Yang pertama adalah granit, batuan intrusif yang terbentuk di bawah permukaan, artinya magma yang membeku. Kemudian ada riolit ya, yang terbentuk di permukaan atau dari lava yang membeku ya. Kemudian ada diorit, andesit untuk kelompok andesitik atau intermediate. Kemudian ada gabbro dan basalt untuk kelompok batuan basa atau basaltik ya. Kemudian ultramafic ada peridotit, dunit, dan kawan-kawannya nanti. Nah, ini adalah pembagian. Jadi kita kelompokkan menjadi 4, felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic. Nah, secara komposisi ya, jadi komposisi kimianya ya. Komposisi kimianya batuan felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic ini dilihat sebagian besar dari berapa persen kandungan mineral silikanya. Semakin dia ke arah ultramafic, maka kandungan mineral silikanya akan semakin sedikit. Ya, kita bisa lihat mulai dari batuan yang felsic ya, granit dan riolit, dia memiliki kandungan silika sebesar 72%. Kemudian batuan yang intermediate dia 59%. Jadi jangan bayangkan mineral silika itu adalah mineral kuarsa ya. Jadi berbeda. Mineral silika tidak hanya mineral kuarsa ya. Jadi mineral kuarsa adalah salah satu jenis dari mineral silika. Nanti kita lihat apa saja jenis mineral silika itu. Kemudian yang mafic, yang basal ya, yang basaltik, dia memiliki kandungan silika 50%. Ya, mungkin sebelumnya sebagian dari kita membayangkan bahwa kalau yang intermediate silikanya 50%, ternyata tidak. Silikanya adalah 59%. Di batuan mafic baru silikanya sebesar 50%. Ya. Kemudian yang ultra mafic ini hanya selisih 5% dari batuan silika, dari batuan mafic, yaitu 45%. Ya, jadi semakin berkurang jumlah mineral silikanya ya, kelompok mineral silikanya. Nah, pada batuan felsic ya, aluminium oxide ini tidak menjadi pembeda antara batuan felsic, intermediate, mafic, dan ultramafic. Kita bisa lihat di sini aluminium oxide-nya 14%. Pada batuan intermediate, aluminium oxide-nya 17%. Pada batuan basa ya, aluminium oxide-nya 16%. Kemudian pada mineral ultramafic ya, memang di sini sedikit menonjol dia, aluminium oxide-nya jumlahnya sedikit sekali ya. Nah, yang membedakan adalah si magnesium oxide-nya ya. Kalau tadi silika, ya kelompok mineral silika semakin ke arah ultramafic ya, semakin ke arah basa, maka kandungan silikanya akan semakin sedikit. Sedangkan ya, pada mineral magnesium oxide, kelompok magnesium oxide ya, semakin ke arah ultramafic, maka persentasenya akan semakin besar. Ya, ini nanti dia bisa menjelaskan juga kenampakan dari batuan felsic sampai ultramafic, perbedaannya secara mendasar ya. Jadi magnesium oxide ini dari batuan yang sifatnya felsic dia hanya 1%. Kemudian pada yang sifatnya intermediate dia 3%. Kemudian pada yang sifatnya basa 7%, dan pada yang sifatnya ultra basa dia besar sekali. Dia ada 31% ya. Sejalan dengan magnesium oxide ya. Jadi dia memiliki
perbedaan yang sama. Semakin ke arah ultra basa, jumlahnya akan semakin meningkat, yaitu adalah iron oxide, ya. Iron oxide. Nanti kedua kelompok ini dikenal dengan kelompok ferromagnesium, ya. Jadi iron oxide ini pada batuan felsik sifatnya 3%, pada batuan yang sifatnya intermediate ini berkisar 8%, kemudian semakin bertambah sampai pada batuan ultramafic jumlahnya adalah 12%, ya. Jadi perbedaan yang paling umum yang bisa kita jadikan acuan untuk membedakan ketiga jenis batuan ini dari komposisi kimia dan kelompok mineralnya adalah kelompok mineral silika atau komposisi silikanya, kemudian magnesium oxide dan iron oxide. Kalau silika, semakin dia ke arah ultramafic maka jumlahnya akan semakin sedikit. Sedangkan ferromagnesium atau iron oxide dan magnesium oxide semakin ke arah ultra basa maka jumlahnya akan semakin meningkat, ya. Ini secara umum dia bisa dikelompokkan seperti itu, ya. Tentu saja ini angka bukan angka yang tetap, ya. Terkadang kita menemukan plus minus dari 72%, 59%, 50 dan 45%, tapi berkisar antara angka ini, ya. Kemudian major minerals yang kita jumpai pada 4 kelompok batuan ini, ya, baik nanti yang dia terbentuk secara ekstrusif dan intrusif, dia akan memiliki kelompok yang sama dari satu kelompok komposisi, ya. Jadi perbedaan komposisi perbedaan jenisa atau tempat terbentuknya tidak membedakan komposisi dari si batuan beku tersebut, kecuali ada kandungan gelasnya tadi, ya. Secara mineral dia sama, hanya nanti yang membedakan adalah struktur dan teksturnya, ya. Nah, major mineral yang kita jumpai pada batuan yang sifatnya asam ini adalah kuarsa, kemudian ada potasium feldspar atau alkali feldspar atau K feldspar, atau sodium feldspar, plagioklas ini, ya, yang bisa kita jumpai tapi yang sifatnya terbentuk pada suhu pembekuan yang rendah. Kemudian batuan intermediate, major mineralnya adalah kelompok amphibol dan intermediate plagioklas feldspar, ya. Contohnya adalah andesin misalnya, ya. Kemudian ada kelompok mafic, ya, di mana major mineral yang kita jumpai adalah kalsium feldspar plagioklas. Jadi plagioklas yang di bagian atas dari deret reaksi bawaan, di mana plagioklas tersebut dia memiliki suhu pembekuan yang tinggi, ya. Kelompok anortit, bitonit, nah itu, ya. Kemudian piroxene yang dari kelompok discontinuous series dari reaksi bawaan, ya. Kelompok-kelompok piroxene ini nanti dia dominan menyusun batuan yang bersifat basaltik, ya. Kemudian untuk kelompok yang ultramafic, mineral yang dominan kita jumpai adalah olivin dan piroxene, ya. Nah, kemudian minor mineralnya, mineral pengikutnya ada muscovite, biotit pada batuan granitik. Kemudian pada batuan intermediate kita kerap jumpai juga mineral pengikutnya adalah piroksin. Kemudian pada mineral mafic di beberapa kasus kita bisa menjumpai olivin dan amphibol. Kemudian pada batuan ultramafic, ya, kita masih bisa menjumpai beberapa mineral dari kelompok kalsium plagioklas feldspar, ya, seperti anortit, bitonit tadi. Nah, di sini ada yang menggambarkan secara paling sederhana untuk membedakan keempat kelompok batuan beku ini tadi, ya, dari komposisinya. Dari most common color, ya, warna yang paling sering muncul, ya, atau warna yang paling umum dijumpai pada batuan beku, mulai dari yang felsik sampai ultramafic.
Nah, di sini dia punya penciri. Semakin dia berkomposisi ultramafic, maka warnanya akan semakin gelap. Ya, semakin dia berkomposisi felsic, maka warnanya akan semakin cerah. Jadi mulai dari warna yang cerah, kemudian abu-abu, medium ya, atau hijau medium, kemudian dia berwarna abu-abu gelap atau hitam, kemudian di sini dia berwarna very dark green sampai ke black. Oh, kenapa kok di sini malah munculnya dark green bukan black ya? Karena kita lihat di sini dia punya mineral olivin sebagai penyusun yang common ya, major minerals ya. Ada olivin. Jadi olivin itu kita tahu berwarna hijau ya. Di semakin banyak olivinnya dia akan semakin berwarna hijau gelap, yaitu penciri dari batuan ultramafic, atau dia berwarna hitam ya kalau didominasi oleh piroksin, contohnya piroksinate ya misalnya. Ya, jadi ini secara umum adalah komposisi kimia, mineral, dan warna dari batuan beku yang umum dijumpai ya. Di atas kertas kita lihat dalam bentuk seperti ini ya, tapi nanti di analisis yang kita lakukan baik secara megaskopis maupun mikroskopis atau di bawah mikroskop polarisasi, secara petrografi yang kita identifikasi adalah mineralnya ya, jenis mineralnya. Nah, mineral tersebut adalah bagian dari kelompok silika, kelompok iron oxide, magnesium oxide ya, atau kelompok-kelompok mika, kelompok amphibol, kelompok piroksin, kelompok olivin ya, kelompok kalsium plagioklas feldspar, dan yang lainnya ya. Jadi seperti itu yang kita lakukan pada pengamatan petrologi dan petrografi, kecuali saat kita melakukan analisis secara geokimia dari si komposisi batuannya. Kita bisa melihat persentase dari unsur-unsur yang ada di dalam batuan tersebut. Tapi secara pengamatan batuan yang kita amati adalah mineral-mineralnya yang merupakan bagian dari kelompok-kelompok mineral yang ada di chart ini ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi ya kita lihat mineral silikat jumlahnya banyak ya. Sebagian besar dia adalah mineral silikat, kecuali non silikat grup tadi yang di depan kita lihat. Nah, kalau kita perhatikan, jadi mineral silikat itu adalah mineral yang ada komposisi Si-nya ya. Berarti olivin ini juga kelompok mineral silikat ya. Piroksin ini juga kelompok mineral silikat. Amphibol ternyata dia juga kelompok mineral silikat. Ya. Nah, kelompok mineral silikat ini ya, di dalamnya juga ada magnesium dan fero, atau iron ini tadi ada magnesium dan fero. Ada magnesium dan fero. Nah, ini nanti silikat, magnesium dan fero ini yang membedakan, yang bisa kita gunakan sebagai pembeda dari si batuan beku tersebut. Semakin tinggi kandungan silikanya, maka dia akan berwarna semakin cerah ya. Tapi kalau dia lebih tinggi warna magnesium dan feronya, dia akan semakin berwarna gelap ya. Jadi ada mineral silikat yang merupakan kelompok olivin, kemudian mineral silikat dari kelompok piroksin, mineral silikat dari kelompok amphibol ya. Nah, dari mineral silikat ini tadi dia punya struktur silikat ya. Yang paling sederhana itu adalah miliknya kelompok olivin ya. Dia single tetrahedron ya. Ini adalah silikat structure yang paling sederhana dari kelompok mineral silikat ya, yang dimiliki oleh olivin. Kemudian semakin kompleks dari single chain, kalau ini single tetrahedron dia tidak terhubung, kemudian ada single chain yang dia sudah terhubung satu dengan yang lainnya, ini adalah milik dari piroksin group. Jadi augite ini adalah salah satu mineral dari kelompok piroksin group. Jadi piroksin ini bukan nama mineral, dia adalah nama kelompok mineral ya.
Jadi nanti piroksin dibagi lagi menjadi dua. Ada yang klinopiroksin dan ortopiroksin. Klinopiroksin dia punya jenis mineral sendiri, nama-nama mineral yang lain. Kemudian ortopiroksin juga punya nama-nama mineral yang lain. Di sini adalah salah satu contoh dari kelompok mineral piroksin. Ya, jadi yang paling sederhana struktur silikatnya adalah miliknya olefin, dia single tetrahedron. Kemudian sampai pada amphibold group, dia double chain. Jadi rantai yang ini tadi, yang dia sudah terhubung satu structure dengan structure yang lainnya. Pada kelompok amphibold, dia memiliki double chain. Ya, dia lebih kompleks. Nah, dari single tetrahedron ini tadi, maka mineral olefin dia tidak memiliki belahan, ya. Dia tidak memiliki belahan. Kalau dipecah, dia menyerupai pecahan botol atau disebut sebagai konkoidal, ya. Jadi cleavage, dia tidak memiliki cleavage. Nah, kalau dia sudah membentuk single chain, dia membentuk dua bidang, ya, pada sudut 90 derajat. Kemudian yang double chain ini tadi, ya, dia akan membentuk belahan dua bidang pada sudut 60 derajat dan 120 derajat. Ini adalah kelompok hornblende. Kelompok amphibold, ya. Di dalamnya ada hornblende. Nanti selain hornblende ada lagi mineral-mineral lain yang berada pada kelompok amphibold ini tadi. Ya. Ini adalah mineral silikat yang memiliki kandungan ferromagnesium, ya. Kalian bisa lihat warnanya. Ya. Nah, ini adalah kelompok mineral silikat berikutnya, ya. Kalau tadi dia baru membentuk chain, ya. Pada kelompok mica, ya, ada kelompok dark mica dan ada kelompok mica yang gelap dan ada kelompok mica yang cerah, ya. Kelompok mica yang gelap ini adalah biotit. Jadi cirinya mineral mica ini adalah dia berlembar, ya. Maka silikat strukturnya dia juga membentuk lembaran. Ini adalah contoh mineral mica dari kelompok dark mica atau mica yang gelap, ya, biotit. Contoh dari mica yang terang adalah muscovite, dia berlembar. Karena memang silikat strukturnya dia membentuk lembaran, ya, dengan belahannya satu arah. Karena dia berlembar, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, yang silika yang gelap dia memiliki kandungan ferromagnesium. Sementara, ya, silika yang terang dia tidak menunjukkan adanya kemunculan ferromagnesium, ya, iron dan magnesium ini tadi, ya. Jadi kalau dia memiliki ferro dan magnesium, dia berwarna lebih gelap. Sementara yang tidak memiliki ferro dan magnesium, ya, dia berwarna lebih cerah, ya. Ini adalah struktur silikat yang dimiliki oleh mineral mica. Dia lebih kompleks, mulai dari single tetrahedron, kemudian dia membentuk single chain pada kelompok piroksin, kemudian pada kelompok hornblende pada kelompok amphibold dia membentuk double chain, pada kelompok mica dia membentuk lembaran. Jadi struktur silikatnya dari tetrahedron ini tadi dia membentuk satu rangkaian yang membentuk lembaran. Nah, kemudian pada kelompok feldspar, ya. Jadi feldspar ada yang potasium feldspar dan ada yang plagioklas feldspar, ya. Potasium feldspar dan plagioklas feldspar sama-sama tidak memiliki ferromagnesium pada komposisi mineral tersebut, ya. Jadi itu yang menjelaskan kenapa warna potasium feldspar dan alkali feldspar, potasium feldspar dan plagioklas feldspar sama-sama berwarna cerah. Tidak sama halnya dengan mica, yang ada mica berwarna gelap dan ada mica yang berwarna cerah. Dia sama-sama berlembar, tapi bedanya di sini dia memiliki kandungan ferromagnesium, sementara di sini tidak. Nah, pada kelompok mineral feldspar dia sudah lebih kompleks dari susunan silikat yang sebelumnya. Dia sudah membentuk struktur silikat yang 3 dimensional, ya, jadi lebih kompleks. Di sini dia juga memiliki belahan dua arah, ya, dalam sudut 90 derajat.
Ya, sementara kuarsa dia tidak memiliki belahan. Ya. Nah, kuarsa ini ya yang sering disebut sebagai mineral silikat. Kenapa? Karena memang unsur lainnya tidak banyak pada mineral kuarsa ini selain silikat dan oksigen. Ya. Jadi dia memiliki struktur silikat yang paling memiliki komposisi mineral yang paling sederhana dibandingkan kelompok mineral silikat yang lain, ya. Kandungan silikatnya paling banyak. Nah, kalau dilihat ya, semakin dia tidak memiliki fero dan magnesium pada komposisi mineralnya, maka warna dari mineral tersebut akan semakin cerah. Ya. Nah, ini juga nanti yang menjelaskan kenapa batuan basah, ultra basah itu berwarna lebih gelap dibandingkan batuan yang sifatnya asam dan intermediate ya. Karena semakin tadi kita lihat di awal, semakin dia komposisinya asam, maka kandungan mineral silikatnya akan semakin banyak dibandingkan kandungan mineral yang memiliki unsur fero dan magnesium. Jadi pada prakteknya ya dalam pengenalan batuan atau identifikasi batuan, yang kita amati adalah mineralnya. Jadi kita harus mengenali dulu mineral ini dia masuk kelompok mineral yang mana. Ya, kayak misalnya adalah biotit. Oh, ternyata biotit ini ya adalah kelompok mika. Ternyata mika dibagi dua. Ada yang mika memiliki feromagnesium, ya. Kemudian ada mika yang tidak memiliki feromagnesium, yang warnanya lebih cerah. Nah, dari situ kita bisa mengidentifikasi semakin ke arah mana si batuan tersebut dari komposisinya, ya. Kalau dilihat tadi, semakin dia kehilangan magnesium dan fero pada komposisi mineralnya, maka mineral tersebut akan berwarna lebih cerah. Nah, batuan yang memiliki komposisi mineral dengan minim feromagnesium, maka warnanya juga akan lebih cerah karena mineral-mineral penyusunnya berwarna cerah, didominasi oleh mineral yang berwarna cerah. Ya, jadi seperti itu kerangka untuk kita mengidentifikasi batuan beku dari komposisi mineral ya, yang nanti digambarkan dari warna batuan yang paling sederhana kita amati di lapangan. Nah, ini adalah chart yang bisa kita gunakan ya untuk mengidentifikasi jenis batuan beku ya. Dia tadi dibagi menjadi 4 kelompok, felsic sampai ultramafic. Di sini komposisi mineral ada 100% ya. Jadi kita bisa lihat. Misalnya kita punya kelompok mineral plagioclase ya, plagioclase feldspar sebanyak 15%. Berarti yang 15% di mana? Di sini nih ya, sekitar 15%. Ya, kemudian potasium feldsparnya berapa persen? Nanti kita lihat yang mana yang paling sesuai. Kalau dari sini ke sini ya, potasium feldspar berarti mulai dari 15 sampai 85%. Berapa persen ini panjangnya ini ya. Jadi bukan dilihat dari 80-nya, tapi dari seberapa panjangnya. Kalau 80 dikurang 15 ya, berarti ada 65% maksimal kandungan potasium feldspar pada batuan yang ada di bumi. Nah, begitu juga dengan di bagian ini, olivin. Olivin pada bagian ujung bisa mencapai 100% ini ya, 100% olivin. Jadi batuan ultramafic bisa didominasi 90 sampai 100% olivin ya. Begitu juga penamaan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita bahas hari ini adalah dari kelompok silikanya ya. Jadi di sini digambarkan silikanya sebagai kuarsa. Tapi kita bisa ingat kembali cat yang di depan tadi. Jadi semakin dia asam ya, komposisi silikanya bisa sampai 75%. Semakin dia
menjadi ultra basah, dia bisa turun sampai ke level 40%. Kemudian semakin ke arah asam, maka potasium dan sodium feldspar-nya akan semakin bertambah, ya, dicirikan dengan mineral feldspar tadi. Kemudian semakin dia ke arah ultramafic, maka yang bertambah adalah apa? Iron, magnesium dan kalsiumnya, terutama adalah mineral iron dan magnesium yang berperan besar dalam menentukan warna si batuan. Nah, dari jenis batuan tersebut, ya, kalau kita lihat mineral-mineral yang menyusun batuan felsic, dia memiliki titik pembekuan yang paling rendah, 700 derajat Celcius dia baru bisa membeku. Sementara olivin, ya, olivin pada suhu 1200 derajat plus minus dia sudah bisa membentuk mineral olivin. Jadi dia pada upper asthenosfer atau litosfer yang bagian bawah, ya, di bawahnya keras, atau mantel bagian atas, dia sudah bisa membentuk si batuan ultra basah. Jadi litosfer itu dibagi menjadi dua, kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah keras dan upper mantel, ya. Nah, pada bagian itu si dunit, peridotit dia sudah bisa terbentuk, ya, sudah bisa terbentuk karena si olivin ini tadi sudah bisa membeku pada suhu sekitar 1000, ya, sampai 1200. Ya, jadi ini adalah secara umum pengenalan komposisi mineral pada batuan beku sebelum kita melangkah ke bagaimana kita mengklasifikasikan si batuan beku secara umumnya, ya. Nah, kita kembali sedikit, ya, kita sambil melihat ini adalah 3 jenis batuan, ya. Jadi ultramaficnya kita tinggalkan dulu karena dia kelompok yang secara komposisi mineralnya dia paling sederhana, paling sedikit komposisinya, didominasi oleh olivin dan piroksin. Nah, kita bisa lihat pada kelompok asam, intermediate, dan basa, ya, kita bisa lihat dia memiliki dua tempat terbentuk yang berbeda. Ada yang intrusif dan ada yang ekstrusif. Tapi pada batuan ultra basa, kalian tidak akan menjumpai, kalau kalian ingat lagi slide sebelumnya dan salah satu slide yang di awal tadi, kita tidak melihat adanya jenis batuan ultra basa yang terbentuk secara ekstrusif. Sebenarnya itu bisa dijelaskan dari chart terakhir yang kita lihat, ya, di mana mineral-mineral yang menyusun batuan ultra basa dia terbentuk pada suhu yang tinggi, ya, sehingga sebelum dia keluar dia sudah terbentuk batuan terlebih dahulu, sehingga tidak kita jumpai batuan-batuan yang bersifat ultra basa yang terbentuk secara ekstrusif, ya. Lebih jelasnya kita akan bahas itu pada pertemuan berikutnya di materi mengenai diferensiasi magma yang bisa menyebabkan magma itu tadi berbeda-beda, mulai dari awalnya adalah basaltik, ya, yang originnya, kemudian dia bisa menjadi asam, ya, itu apa yang menyebabkan dia, ya, tapi saat ini kita hanya menyinggung sedikit mengenai itu. Nah, kembali lagi ke gambar ini, di sini ada 9 nama batuan, ya, mulai dari yang asam sampai yang basa, mulai yang dia memiliki tekstur paneritik sampai dengan porfiritik, ya. Kita sudah bahas kemarin bagaimana tekstur paneritik, afanitik, dan porfiritik bisa terbentuk pada batuan beku. Nah, jadi kita bisa lihat secara warna, ya, semakin dia ke arah basa, warnanya akan semakin gelap. Jadi bukan berwarna putih, ya, tapi berwarna cerah. Cerah itu, ya, seperti granit ini dia ditunjukkan dengan warna-warna pink ke putih-putihan dari si alkali feldspar, ya. Si alkali feldspar jenis ortoklas seperti ini, ya. Dan warna yang lebih cerah adalah mineral-mineral berupa kuarsa dan
feldspar yang lainnya ya. Ini yang berukuran kasar, kemudian ini yang berukuran halus secara keseluruhan. Ini yang dua ini, yang kasar dan yang halus, ini yang equigranular, kemudian ada porfiritik yang inequigranular. Jadi dia punya ukuran kristal yang tidak sama ya, yang kita sebut sebagai porfiritik ya. Kalau batuan tersebut memiliki tekstur porfiritik, biasanya nama batuan tersebut akan ditambahkan porfiri di belakangnya. Nah, kemarin kita sudah lihat porfiritik dibagi menjadi dua. Ada yang porfiroafanitik dan porfirofaneritik. Ya, kita bisa lihat di sini. Di sini ada 3 jenis porfiritik. Ya, kalau di sini ini sudah no complaint ya. Kita bisa lihat dia ada granit, diorit, dan gabbro, di mana dia equigranular, ukuran butirnya, ukuran kristalnya sama. Ya, begitu juga riolit, andesit, dan basalt. Tapi di sini kita punya granit porfiri, di sini andesit porfiri, dan di sini basalt porfiri. Kenapa dia tidak dinamakan riolit porfiri? Dan di sini kenapa dia tidak dinamakan diorit porfiri? Atau kenapa di sini dia tidak disebut sebagai gabbro porfiri? Ya, kalau di sini kok dia disebut sebagai granit porfiri, yang diambil dari nama batuan yang intrusifnya. Ya. Kemudian di sini juga dia kenapa disebut sebagai andesit porfiri? Tidak sama dengan granit porfiri. Seharusnya kalau di sini granit porfiri, di sini diorit porfiri, ya. Atau ini juga dia disebut sebagai basalt porfiri. Kenapa bukan gabbro porfiri? Ya. Jadi jawabannya adalah karena granit ini yang porfiritik di sini adalah porfirofaneritik, di mana batuan beku asam yang bertekstur faneritik adalah granit. Ya, kalau granit ini tadi dia punya phenocryst yang lebih besar lagi, maka disebut sebagai granit porfiri. Nah, sedangkan di sini massa dasarnya adalah afanitik. Batuan beku intermediate yang memiliki tekstur afanitik adalah andesit. Kalau dalam andesit di sini ada phenocryst yang ukurannya lebih besar, maka disebut sebagai andesit porfiri. Ya, begitu juga di sini. Kalau basaltnya ada phenocryst yang lebih besar, maka disebut sebagai basalt porfiri. Ya. Kalau gabbro dia punya phenocryst yang lebih besar, atau diorit juga punya phenocryst yang lebih besar, maka dia disebut sebagai diorit porfiri atau gabbro porfiri. Ya seperti itu. Penamaannya itu kenapa perlu dibedakan antara porfiritik yang porfiroafanitik dan porfirofaneritik. Ya, nanti lebih jelasnya saat kita mengklasifikasikan batuan beku. Tapi secara umum kita bisa lihat seperti ini. Ya, jadi semakin ke arah mafic ya, dia semakin gelap. Semakin ke arah felsic dia semakin cerah. Jadi yang menjelaskan adalah light silicate ya, atau mineral silikat yang berwarna cerah. Ini adalah mineral silikat yang tidak mengandung ferromagnesium ya. Biasanya dia memiliki massa jenis yang lebih ringan, sekitar 2,7 ya. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, jadi perbedaannya adalah bahwa mineral silikat yang berwarna cerah ini dia tidak memiliki iron atau ferro dan magnesium pada komposisinya. Nah, pada mineral silikat ini dia lebih banyak mengandung aluminium, potasium, kalsium, dan sodium dibandingkan dari iron dan magnesium atau ferro dan magnesiumnya. Sedangkan pada dark silikat ya, jadi mineral silikat yang berwarna gelap ya, jadi tadi semuanya mulai dari olivin ya sampai kuarsa ternyata adalah mineral silikat ya, ternyata adalah mineral silikat. Hanya saja bedanya silikat yang cerah dia tidak mengandung ferromagnesium ya, sedangkan ini yang dark silikat atau mineral silikat yang gelap dia mengandung ferromagnesium ya, atau iron magnesium ya, di mana iron magnesium ini juga nanti berimplikasi pada spesifik gravitinya, di mana spesifik gravity atau massa jenisnya dia lebih berat dibandingkan ya mineral silikat, antara 3,2 sampai 3,6 ya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa batuan-batuan yang memiliki
kandungan ferromagnesium dia berwarna lebih gelap dibandingkan batuan yang tidak mengandung ferromagnesium. Jadi ternyata selain itu ferromagnesium juga memberikan spesifik gravity yang lebih besar pada mineral yang mengandung ferromagnesium tersebut ya. Jadi secara umum kita mengenal ada dua jenis lempeng di bumi kita ya. Lempeng samudra dan lempeng benua ya. Di mana lempeng samudra dia memiliki massa jenis yang lebih berat, sedangkan lempeng benua dia memiliki massa jenis yang lebih ringan ya. Ternyata lempeng-lempeng samudra itu tadi itu disusun oleh batuan-batuan beku yang memiliki unsur ferromagnesium yang tinggi dibandingkan batuan-batuan yang menyusun lempeng benua, di mana lempeng benua lebih didominasi oleh mineral silikat non ferromagnesium. Dia lebih didominasi oleh aluminium dan kawan-kawannya tadi ya. Itu salah satu yang menyebabkan lempeng samudra dia lebih berat daripada lempeng benua ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke petrologinya, kehadiran ferromagnesium pada komposisi mineral ya, dia akan mempengaruhi warnanya. Kalau dia memiliki kandungan ferromagnesium, warnanya akan lebih gelap ya. Ingat, gelap bukan hitam ya. Gelap karena olivin tidak berwarna hitam. Gitu. Nah, kalau kalian lihat, ini adalah rangkuman dari materi kita hari ini. Ini adalah Bowen reaction series ya, yang digambarkan dari kelompok mineral silikat yang sederhana. Ya, kalau tadi kita lihat ada kelompok olivin, piroxin, amphibol dan biotit, di mana olivin dia memiliki silikat strukturnya yang single tetrahedron sampai yang single chain sampai dia membentuk lembaran ya. Sedangkan pada plagioclase feldspar ya, dia memiliki three-dimensional silikat structure yang dia lebih kompleks. Semakin ke bawah ya, potassium feldspar dia memiliki three-dimensional structure silikat juga ya. Jadi dia memiliki belahan yang lebih kompleks, kecuali kuarsa dia sifatnya sama seperti olivin, tidak memiliki belahan ya. Kemudian tadi yang membedakan ada biotit dan muscovite di jenis mica yang sama, hanya saja biotit dia mengandung ferromagnesium dan muscovite tidak mengandung ferromagnesium ya. Nah, kalau saya lebih suka sebenarnya lebih suka dengan gambar ini karena dia menggambarkan Bowen reaction series pada kondisi yang sebenarnya di lapangan, di mana batuan ultramafic dia terbentuk di bagian yang lebih dalam, sedangkan bagi batuan yang sifatnya felsic dia terbentuk di permukaan ya. Jadi semakin ke dalam makanya suhunya akan semakin tinggi. Sekitar 1200 derajat Celcius sampai yang paling rendah adalah 600 derajat Celcius, di mana batuan-batuan yang sifatnya felsic atau rhyolitic ini tadi dia terbentuk ya. Jadi plagioclase secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yang kaya akan kalsium dan kaya akan sodium, sama-sama mineral plagioclase ya. Jadi mineral plagioclase secara umum dibagi menjadi dua, Ca dan sodium rich ya. Ca dan Na secara umum. Natrium ya. Kemudian plagioclase juga merupakan bagian dari mineral feldspar yang lain, yaitu orthoclase feldspar. Jadi mineral feldspar secara umum dibagi menjadi dua, orthoclase feldspar dan plagioclase feldspar ya. Jadi plagioclase feldspar dia berada pada deret continuous series, sementara orthoclase feldspar dia berada pada deret selanjutnya ya, dimana dia akan membentuk muscovite pada suhu yang lebih rendah, kemudian pada suhu yang terakhir dia akan membentuk kuarsa. Sedangkan mineral silikat yang
dia berwarna gelap mengandung ferromagnesian ya. Dan ini adalah kelompok yang cenderung heavy minerals, sedangkan di sini ada yang light mineral yang lebih ringan ya, karena dia tidak mengandung ferromagnesian. Di sini adalah mineral-mineral yang mengandung ferromagnesian ya. Dia akan membentuk batuan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di bawah dia akan membentuk ultramafic, semakin ke permukaan dia akan membentuk batuan yang sifatnya felsic. Apakah memang seperti itu? Ya, nanti kita akan lihat ya. Nanti kita akan lihat pada pembahasan magma diferensiasi atau diferensiasi magma ya. Jadi perhatikan terus kuliah petrologi ini supaya kita mendapatkan penjelasan yang runtut ya, yang berkelanjutan mulai dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, ini adalah referensi yang bisa kalian gunakan untuk menambah materi bacaan bagi kuliah ini ya. Tidak harus yang ini atau semuanya ini. Minimal kalian baca yang mineralogi dan petrologi ini ya. Atau kalian bisa gunakan literatur yang lain ya. Saya rasa tidak akan jauh berbeda. Atau saat kalian menemukan perbedaan ya, mari kita diskusikan di kelas ya. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.